Sumber sejarah. Sumber sejarah yang menerangkan keberadaan Kerajaan Samudra Pasai adalah makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam tersebut berada di Desa Bauringin, dekat reruntuhan pusat kerajaan yang berjarak sekitar 17 km sebelah timur Lok Saumawe. Salah satu makam yang ada di wilayah tersebut diidentifikasi sebagai makam dari Sultan Malik Al-Saleh. Pada makam tersebut bertuliskan teks 696 Hijriah atau sekitar 1267 Masehi yang menandai dimulainya masa perkembangan sastra Melayu klasik di Nusantara. Catatan Ibnu Batutah yang merupakan utusan dari Sultan Delhi menjelaskan bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting dan istananya diatur seperti gaya India. Selain itu juga disebutkan bahwa patihnya bergelar Amir. Kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada tahun 1267 Masehi setelah Raja Maurah Silu memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Ia memerintah dari tahun 1285 hingga 1297 Masehi dan dikenal sebagai Sultan pertama dalam sejarah Nusantara. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai sempat dikunjungi oleh seorang musafir asal Italia bernama Marco Polo pada tahun 1292 Masehi. Dalam catatannya, Marco Polo menyebut bahwa penguasa Samudra Pasai sudah bergelar sultan, menunjukkan bahwa unsur Islam telah melekat kuat dalam sistem politik kerajaan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang juga dikenal sebagai Sultan Malik Al-Tahir II antara tahun 1326 hingga 1345 Masehi. Pada masa inilah Samudra Pasai berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kehidupan sosial. Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh agama Islam dan peran pentingnya sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara. Masyarakat menjadikan ulama sebagai pemimpin spiritual dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pendidikan, hukum, dan tradisi sosial. Sebagai pelabuhan dagang internasional, Samudra Pasai menjadi tempat pertemuan pedagang dari berbagai negara, seperti Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Interaksi ini tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga membentuk kehidupan sosial yang multikultural dan terbuka, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Kehidupan budaya. Islam menjadi unsur utama budaya di Pasai. Masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan. Ulama dari Timur Tengah turut menyebarkan ajaran Islam, memperkuat budaya Islam. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab dan Melayu digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan keagamaan. Banyak karya sastra bercorak Islam seperti syair dan hikayat mulai berkembang di masa ini. Seni dan arsitektur. Arsitektur masjid dan makam Raja-Raja Pasai menunjukkan pengaruh budaya Islam, India, dan Persia. Makam Sultan Malik Al-Saleh misalnya, dihiasi dengan kaligrafi Arab. Adat dan tradisi. Tradisi dan hukum adat setempat mulai diselaraskan dengan hukum Islam. Upacara-upacara adat juga diwarnai dengan nilai-nilai keislaman. Kehidupan ekonomi. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai berkembang pesat sebagai bandar transito dan perdagangan internasional. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di wilayah Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh kuat kepada bandar perdagangan lain, seperti di Pidie, Perlak, dan lain-lain. Komoditas penjualan di Samudra Pasai diantaranya lada, sutra, kapur, beras, dan emas dalam sejumlah besar. Samudra Pasai menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan di Arab dan India. Mata uang yang digunakan dalam perdagangan adalah uang emas bernama dirham, sebagai mata uang resmi dari kerajaan Samudra Pasai. Selain berkembang sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai pada masa kejayaannya juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Raja-raja yang pernah memerintahkan kerajaan Samudra Pasai. 1. Sultan Malik Al-Saleh dari tahun 1267 hingga 1297. Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Dia adalah orang dari bangsa Arab yang datang ke Sumatera pada abad ke-13.
Sultan Malik memerintah selama 30 tahun dan dikenal sebagai pendiri kerajaan Samudra Pasai. Selama masa pemerintahannya, ia memperkenalkan agama Islam dan membangun banyak masjid. 2. Sultan Muhammad dari tahun 1297 hingga 1326. Sultan Muhammad adalah putra Sultan Malik Al-Saleh. Dia menggantikan ayahnya pada tahun 1297 dan memerintah selama 29 tahun. Sultan Muhammad dikenal sebagai seorang sultan yang kuat dan mampu memperluas wilayah kekuasaan kerajaannya. 3. Sultan Ahmad dari tahun 1326 hingga 1346. Sultan Ahmad adalah putra dari Sultan Muhammad dan menggantikannya pada tahun 1326. Memerintah selama 20 tahun dan dikenal sebagai sultan yang bijaksana. Selama masa pemerintahannya, kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. 4. Sultan Al-Malik Al-Zahir dari tahun 1346 hingga 1377. Sultan Al-Malik Al-Zahir adalah putra Sultan Ahmad dan menggantikannya pada tahun 1346. Dia memerintah selama 31 tahun dan dikenal sebagai sultan yang sangat berkuasa. 5. Sultan Zainal Abidin dari tahun 1377 hingga 1405. Sultan Zainal Abidin adalah putra Sultan Al-Malik Al-Zahir dan menggantikannya pada tahun 1377. Selama masa pemerintahannya, ia memperluas wilayah kekuasaan kerajaannya dan berfokus memperbaiki infrastruktur. Sultan Zainal Abidin II dari tahun 1405 hingga 1433. Urutan Raja Samudra Pasai yang keenam ialah Sultan Zainal Abidin II. Ia adalah putra Sultan Zainal Abidin dan menggantikan kepemimpinannya pada tahun 1405. Namun selama masa pemerintahannya, kerajaan Samudra Pasai mengalami kemerosotan karena serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga. 7. Sultan Mahmud dari tahun 1433 hingga 1464. Sultan Mahmud adalah putra Sultan Zainal Abidin II dan menggantikan kepemimpinan ayahnya pada tahun 1433. Dia memerintah selama 31 tahun dan dikenal sebagai sultan yang bijaksana serta mampu memperkuat hubungan kerajaan Samudra Pasai dengan negara-negara lain. Penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, konflik keluarga. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk menyelesaikan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil. Akan tetapi bantuan dari kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak lain yang membuat kerajaan Samudra Pasai semakin dekat pada keruntuhannya. Yang kedua, kerajaan Majapahit menyerang Samudra Pasai antara 1345 hingga 1350. Dipicu oleh ambisi untuk menguasai perdagangan di Selat Malaka dan perlakuan Sultan Ahmad Malik Al-Zahir terhadap putri Majapahit, Raden Galuh Gemerancang. Awalnya serangan di Perlak gagal, namun Gajah Mada mengubah strategi dengan menyerang melalui darat dan laut. Serangan lewat laut berhasil menembus pertahanan dan Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran setelah invasi tersebut. Yang ketiga, Kesultanan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 yang kemudian menciptakan pusat politik dan perdagangan baru di Malaka dengan lokasi yang lebih strategis dibandingkan Samudra Pasai. Keberadaan Malaka yang kemudian menguasai Selat Malaka menyebabkan kerajaan Samudra Pasai perlahan-lahan mengalami kemunduran. Seiring waktu, dominasi perdagangan yang dimiliki kerajaan Samudra Pasai beralih ke kerajaan Malaka, yang semakin melemahkan pengaruh Samudra Pasai di kawasan tersebut. Keempat, penyebab terakhir yang membuat kerajaan Samudra Pasai runtuh adalah adanya serangan dari Portugis pada awal abad ke-16. Pada tahun 1511,
Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka, termasuk Samudra Pasai. Lama-kelamaan, Portugis pun menguasai sebagian besar wilayah Samudra Pasai yang menandai runtuhnya kerajaan. Wilayah kerajaan Samudra Pasai yang sudah runtuh karena diserang Portugis jatuh ke tangan Kesultanan.